can dance with me. So put your hands on my body and swing that round for me. Sway me, you know I love it when the music's loud, but come and strip that down for me. Yeah, 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 yeah. That down, girl. Love when you hit the ground. Yeah, 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 yeah. Strip that down, girl. Love when you hit the ground. You know that since the day I met you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Putri Rosyana Rusmin dari kelas 3E Akuntansi dengan NPM 022723111282. Kali ini saya akan memaparkan materi tentang teknik analisis data metode fenomenologi dari mata kuliah metode penelitian. Langsung saja kita masuk ke materinya. Fenomenologi merupakan salah satu pendekatan dalam penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memahami pengalaman subjektif individu terhadap suatu fenomena. Metode ini berfokus pada bagaimana individu memberikan makna terhadap pengalaman mereka sehingga menghasilkan wawasan yang mendalam dan kaya akan konteks. Dalam penelitian fenomenologi, analisis data memainkan peran penting dalam mengungkap esensi dari pengalaman tersebut. Analisis data dalam penelitian fenomenologi tidak hanya mengumpulkan informasi, tetapi juga menafsirkan pengalaman hidup partisipan dengan cara yang sistematis. Teknik ini pertama kali diperkenalkan oleh Edmund Husserl dan dikembangkan lebih lanjut oleh beberapa tokoh seperti Martin Heidegger dan Maurice Merleau-Ponty. Pendekatan ini menekankan pada bagaimana realitas subjektif individu dapat dipahami melalui deskripsi mendalam, reduksi fenomenologis, dan refleksi yang mendalam. Dalam fenomenologi, terdapat beberapa langkah utama dalam menganalisis data, yaitu yang pertama, bracketing atau epoche. Peneliti menunda asumsi atau bias pribadinya terhadap fenomena yang diteliti agar dapat melihat pengalaman partisipan secara murni. Yang kedua, mengidentifikasi unit makna. Data yang dikumpulkan melalui wawancara atau observasi dikodekan menjadi unit makna yang lebih kecil untuk memahami inti pengalaman partisipan. Yang ketiga, mengelompokkan tema-tema. Setelah mengidentifikasi unit makna, peneliti mengorganisasikannya ke dalam tema-tema utama yang muncul dari data. Yang keempat, deskripsi tekstual dan struktural. Peneliti menyusun deskripsi tentang apa yang dialami partisipan atau deskripsi tekstual dan bagaimana mereka mengalaminya atau deskripsi struktural. Yang kelima, sintesis makna dan esensi. Pada tahap akhir, peneliti menyusun pemahaman holistik tentang fenomena berdasarkan tema-tema yang telah diidentifikasi sehingga menghasilkan esensi dari pengalaman partisipan. Yang keenam, reduksi fenomenologis. Peneliti secara sistematis menghilangkan elemen-elemen yang tidak esensial dalam pengalaman partisipan sehingga dapat fokus pada inti fenomena yang diteliti. Yang ketujuh, refleksi hermeneutik. Dalam pendekatan Heideggerian, peneliti tidak hanya mendeskripsikan pengalaman, tetapi juga menafsirkannya dengan mempertimbangkan konteks dan latar belakang partisipan. Yang kedelapan, validasi dan triangulasi data. Untuk memastikan validitas temuan, peneliti dapat melakukan triangulasi dengan berbagai sumber data, melakukan member checking, atau menggunakan rekan peneliti untuk meninjau hasil analisis. Yang kesembilan, analisis naratif dalam beberapa pendekatan fenomenologi. Analisis naratif dalam pendekatan fenomenologi dianalisis untuk digunakan memahami pengalaman partisipan sebagai cerita yang memiliki struktur tertentu sehingga lebih mudah diinterpretasikan. Yang ke-10, interpretasi holistik. Setelah data dianalisis secara mendalam, peneliti membangun pemahaman
holistik dengan menghubungkan berbagai tema yang telah ditemukan untuk menciptakan pemahaman yang lebih komprehensif. Yang ke-11, penyajian hasil dalam bentuk deskriptif. Hasil penelitian fenomenologi biasanya disajikan dalam bentuk deskriptif dengan kutipan langsung dari partisipan untuk memperkuat temuan penelitian dan menjaga keautentikan data. Yang ke-12, implikasi dan relevansi temuan. Pada tahap akhir, peneliti mengeksplorasi bagaimana hasil analisis fenomenologi dapat berkontribusi pada bidang keilmuan tertentu, misalnya dalam bidang pendidikan, psikologi, atau ilmu sosial lainnya. Yang ke-13, pengumpulan data melalui wawancara mendalam. Teknik wawancara semi terstruktur atau tidak terstruktur sering digunakan untuk menggali pengalaman langsung partisipan. Yang ke-14, observasi partisipatif. Peneliti dapat mengamati partisipan dalam konteks yang nyata untuk memahami pengalaman mereka secara lebih luas. Yang ke-15, dokumentasi dan catatan lapangan. Mencatat peristiwa, interaksi, dan suasana selama proses penelitian untuk mendukung analisis data. Yang ke-16, analisis lintas kasus. Jika penelitian melibatkan beberapa partisipan, analisis lintas kasus dapat digunakan untuk melihat pola pengalaman yang lebih luas. Yang ke-17, coding data. Data dianalisis dengan memberi kode pada bagian-bagian penting yang memiliki makna dalam pengalaman partisipan. Yang ke-18, membangun hubungan antara tema. Setelah mengidentifikasi tema, peneliti menghubungkan tema-tema tersebut untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif. Yang ke-19, analisis konteks sosial dan budaya. Memahami bagaimana faktor sosial dan budaya memengaruhi pengalaman partisipan dalam fenomena yang diteliti. Yang ke-20, interpretasi makna subjektif. Peneliti mendalami bagaimana setiap partisipan memberikan makna terhadap pengalaman mereka dalam konteks kehidupan mereka. Yang ke-21, refleksi kritis terhadap peran peneliti. Peneliti mengevaluasi bagaimana keterlibatan pribadinya dapat memengaruhi hasil penelitian. Yang ke-22, pembuatan laporan. Pembuatan laporan fenomenologis. Laporan ditulis dalam format yang mendetail, menggambarkan pengalaman partisipan secara menyeluruh dengan analisis yang mendalam. Yang ke-23, analisis konvergensi dan divergensi. Peneliti melihat kesamaan dan perbedaan pengalaman antar partisipan untuk mendapatkan wawasan lebih luas. Yang ke-24, penggunaan software analisis kualitatif. Software seperti NVivo atau Atlas.t dapat digunakan untuk membantu dalam proses coding dan analisis data fenomenologi. Yang ke-25, menganalisis dimensi waktu dalam pengalaman. Memahami bagaimana pengalaman partisipan berkembang dalam konteks waktu. Yang ke-26, pemilihan partisipan yang tepat. Memastikan bahwa partisipan memiliki pengalaman yang relevan dengan fenomena yang diteliti. Yang ke-27, analisis metaforis, menggunakan metafora untuk menggambarkan makna yang lebih dalam dari pengalaman partisipan. Yang ke-28, integrasi hasil ke dalam teori yang ada. Menghubungkan temuan dengan teori yang relevan untuk memperkaya pemahaman ilmiah. Yang ke-29, refleksi dan revisi berulang. Melakukan refleksi dan revisi analisis secara berkala agar hasil tetap akurat dan mendalam. Yang ke-30, diseminasi temuan. Menyebarluaskan hasil penelitian melalui publikasi ilmiah atau presentasi akademik. Selanjutnya, karakteristik metode fenomenologi. Memusatkan pada pengalaman subjektif, yaitu meneliti bagaimana individu mengalami fenomena tertentu. Menggunakan deskripsi mendalam, yaitu memanfaatkan wawancara observasi dan catatan reflektif. Menekankan pada reduksi fenomenologis, yaitu
mengabaikan asumsi dan teori sebelumnya untuk memahami fenomena sebagaimana adanya. Berorientasi pada makna, yaitu menekankan pada bagaimana makna terbentuk dalam pengalaman individu. Berfokus pada kesadaran individu, yaitu memahami fenomena dari sudut pandang subjek yang mengalami langsung. Menekankan pada keterlibatan peneliti, yaitu peneliti harus terlibat secara mendalam dengan subjek penelitian. Selanjutnya, langkah-langkah analisis data fenomenologi. Analisis data dalam metode fenomenologi umumnya mengikuti beberapa langkah, yaitu epoche atau bracketing. Peneliti menangguhkan asumsi dan bias pribadi agar dapat melihat fenomena secara objektif. Yang kedua, reduksi fenomenologis. Mengidentifikasi dan mengekstrak tema utama dari data yang diperoleh, seperti wawancara dan catatan lapangan. Yang ketiga, mengidentifikasi tema dan kategori. Setelah data dikumpulkan, peneliti mencari pola atau tema yang muncul dalam pengalaman partisipan. Yang keempat, deskripsi tekstual dan struktural. Deskripsi tekstual menggambarkan apa yang dialami oleh partisipan, sementara deskripsi struktural menggambarkan bagaimana pengalaman itu terjadi, termasuk konteks dan dinamika yang mempengaruhinya. Yang kelima, interpretasi dan konstruksi makna. Langkah terakhir adalah menyusun pemahaman menyeluruh mengenai pengalaman partisipan dengan merangkai tema-tema utama menjadi satu kesatuan makna yang lebih dalam dan bermakna. Berikut teknik pengumpulan data dalam metode fenomenologi. Beberapa teknik yang sering digunakan meliputi: yang pertama, wawancara mendalam untuk menggali pengalaman individu secara rinci. Yang kedua, observasi partisipatif untuk memahami konteks pengalaman secara langsung. Yang ketiga, dokumentasi menggunakan catatan harian, surat atau dokumen pribadi lainnya sebagai sumber data tambahan. Yang keempat, diskusi kelompok terfokus atau focus group discussion, menggali pengalaman kolektif mengenai fenomena tertentu. Berikut kelebihan dan kekurangan metode fenomenologi. Kelebihannya meliputi memberikan pemahaman mendalam tentang pengalaman manusia, fleksibel dalam analisis data, menghasilkan data yang kaya dan deskriptif, dan memungkinkan eksplorasi aspek psikologis dan emosional dari pengalaman subjek. Kekurangannya membutuhkan waktu yang lama untuk analisis data, rentan terhadap subjektivitas peneliti, sulit untuk digeneralisasikan ke populasi yang lebih luas, dan kompleksitas interpretasi yang memerlukan kepekaan tinggi. Yang selanjutnya, contoh penggunaan dalam penelitian. Metode fenomenologi sering digunakan dalam berbagai bidang penelitian seperti psikologi, yaitu memahami pengalaman trauma seseorang, sosiologi, yaitu menggali makna sosial dari fenomena kemiskinan, kesehatan, yang meneliti pengalaman pasien dengan penyakit kronis, pendidikan, menganalisis pengalaman guru dalam mengajar di daerah terpencil, ilmu komunikasi yang meneliti pengalaman individu dalam interaksi sosial dan media, serta studi keagamaan yang mengeksplorasi pengalaman spiritual seseorang. Kesimpulannya, metode fenomenologi merupakan pendekatan analisis data yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap pengalaman individu dengan teknik seperti reduksi fenomenologis dan identifikasi tema. Penelitian ini menghasilkan wawasan yang lebih kaya mengenai bagaimana individu memberikan makna terhadap dunia di sekitarnya. Keterlibatan peneliti yang mendalam serta penggunaan berbagai teknik pengumpulan data menjadikan metode ini sebagai pendekatan yang sangat kuat dalam memahami realitas subjektif individu. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan mengenai materi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.